Dok, ini kan ada pepatah nggak kenal nggak sayang nih dok. Jadi mungkin dokter William mau memperkenalkan diri dulu sambil menyampaikan beberapa pesan singkat untuk membuka topik malam hari ini dok. Oke, halo semua. Nama saya Dr. William SPOG. Saya saat ini kebetulan praktiknya di Rumah Sakit Primaya Tangerang. Jadi sedikit tadi saya koreksi ya buat ini ya. Jadi yang kita live-nya dari Rumah Sakit Primaya Tangerang, bukan Primaya Oh, Fasari. iya, Lalu topik malam kali ini yang akan kita diskusikan adalah mengenai bagaimana cara mencegah anemia pada ibu hamil gitu. Sama seperti iya, teaser-teaser yang udah ada gitu ya sebagai pembuka, sebenarnya nih seringkali yang didapatkan ataupun keluhan yang seringkali sampaikan pada saat kontrol itu, jadi misalnya sering udah rutin nih periksa gitu ya, udah rutin periksa, lalu udah cek nih waktu trimester 1 HB-nya bagus, katanya 11. Loh, kok waktu mau lahiran HB-nya sisa 9 ya? Gitu. Nah, makanya ini yang mau kita bahas tips-tipsnya iya. supaya Mams tahu nih gimana caranya supaya normal. Gitu. Oke dokter. Ini kan mungkin beberapa dari moms masih baru nih dok dalam kehamilan ataupun istilah medis. Nah mungkin dokter mau jelasin dikit dulu dok. Sebenarnya yang dikatakan anemia atau mungkin HB normal ibu hamil itu seperti apa sih dok? Baik. Jadi kalau menurut berdasarkan WHO ya pada ibu hamil itu saya pukul rata aja deh, HB-nya adalah kalau di bawah 11 itu anemia. Biar mamsnya nggak Iya, bingung. Ya iya, sebenarnya kita bilang kalau di bawah, kalau trimester 2 di bawah 10,5 baru anemia. Kalau trimester 1 iya. sama 3 di bawah 11. Tapi kita pukul rata aja. Di bawah 11 itu anemia. Gitu. Oke. Di bawah 11 udah dikatakan anemia ya dok ya. Ya. Oke. Lalu sebenarnya gimana dok cara mengetahui anemia atau mungkin bisa diketahui dari tanda-tanda yang mudah diketahui atau memang pasti harus ada cek uji labnya dok? Baik, definisinya sampai saat ini, anemia itu kita bisa menegakkan diagnosisnya ya dengan mengecek HB-nya. Kita lihat Oke. kadar HB-nya, kadar hemoglobinnya. Kalau hemoglobinnya di bawah 11, dari cek darah ya, cek darah dari vena, berarti itu anemia. Gitu. Oke. Nah, Oke. tapi ada tanda-tanda, misalnya ibunya sering lemas, tampak pucat, gitu ya, sering mengantuk. Nah, itu hati-hati, itu salah satu tanda-tanda anemia. Atau anemia juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin loh, gitu. Iya, iya. Nah, ini dia nih dok yang perlu dijelasin lebih lanjut. Karena kenapa sih semua dokter pada ngingetin nggak boleh anemia ya bu, jaga HB-nya dan segala macam. Sebenarnya apa sih dok risikonya kalau ibu hamil sampai anemia? Karena kan suka nggak sadar juga ya dok kalau misalnya anemia. Betul, betul banget. Jadi kenapa sih anemia ini penting banget? Karena si sel darah merah itu yang ada, yang kita bilang kalau anemia itu sel darah merah berkurang, sel darah merah itu sebenarnya tugasnya atau fungsinya adalah membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa Iya, makanan untuk bayinya. Sehingga kalau sel darah merahnya rendah, atau otomatis pasti bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi, gitu ya, nggak iya. optimal. Lalu yang kedua juga ternyata anemia itu bisa bikin persalinan jadi prematur, gitu. Jadi belum Oke. waktunya dia bisa udah lahir, gitu ya. Bayinya kecil, belum waktunya lahir. Nah, yang lebih gawatnya lagi, anemia ini bisa bikin perdarahan pasca persalinan. Gitu. Karena Oke. kan sel darah merah ini juga dibutuhkan pada waktu ibu ini udah melahirkan, dibutuhkan untuk Iya, supaya rahim ibunya bisa kontraksi kan. iya, Nah, kalau dia anemia, dampaknya pada saat habis lahiran, si rahimnya nggak kuat dia untuk kontraksi, sehingga terjadilah iya, perdarahan. Gitu ya. iya. Makanya sangat berbahaya sekali. Gitu. Iya, iya, banyak banget apa namanya dok efeknya dan juga nanti sebenarnya katanya kalau untuk nanti anak udah lahir dan diketahui dilahirkan dari ibu yang anemia juga ada efeknya dok ya. Ya, betul. Jadinya Hmm. otomatis kan kalau ibunya anemia tadi, selama anemia pertumbuhan bayinya udah kurang optimal tuh Mbak Ira kan di dalam Iya, kandungan iya, gitu. Pas sudah lahir otomatis pasti bayi yang dilahirkan pun bukan dalam kondisi terbaiknya gitu. iya, Padahal harusnya pertumbuhan selama 9 bulan di rahim itu, wah itu sumber makanannya harusnya sangat-sangat baik tuh. Makanya iya, salah satunya supaya sumber makanannya baik dan bisa nyampe ke janinnya adalah dengan
eh, mencegah terjadinya anemia gitu. Iya. Iya, oke dok. Ini tadi sedikit mengulang dari penjelasan dokter, jadi diambil pukul rata aja yang dikatakan anemia kalau di bawah 11 ya dok. Ini kalau saya baca dari Betul. salah satu komen, Mam Serika bilang nih, dokter saya lagi hamil 33 minggu, barusan Ya. tadi cek lab HB 12, itu aman ya dok? Jadi dia katakan di atas 11 itu udah aman ya dok ya? Bah, betul, kalau itu aman. Ya, di atas 11 itu aman. Iya. Tapi ingat, di sini, ini kuncinya. Ini salah satu tips atau rahasianya ya. Oke, wah mau tahu nih dok. Ini Jadi, rahasia mau tahu nih dok. itu dia makanya. Jadi, sebenarnya kita harus cek itu bukan hanya HB-nya doang nih Mbak Ira gitu. Jadi Oke. ada yang namanya kita cek adalah cadangan zat besi atau namanya Hmm. ferritin. Tadi saya lihat beberapa komen dari Mams ini udah ada yang beberapa yang cek cadangan zat besi ataupun ferritin. Iya. Nah, ingat kan yang tadi di pengantar saya bilang, kok awal-awal waktu dicek HB-nya 12, apa HB-nya 11,5, minum vitamin kayak biasa. Tapi waktu mau lahiran dok, pas cek ulang persiapan mau lahiran HB-nya tinggal 9. Kemana Iya. zat besi saya, kemana HB saya gitu kan sel darah merah saya. Nah, jadi ada yang namanya ferritin atau cadangan zat besi. Cadangan zat besi Oke. itu juga penting untuk dicek di awal kehamilan gitu ataupun bisa di trimester 1, bisa di trimester 2. Jadi Iya. kalau cadangan zat besinya rendah, meskipun HB-nya masih baik saat itu, HB-nya katakan masih 11, masih 12, tapi cadangan zat besinya udah rendah, maka pada saat Hmm. itu juga harus sudah diberikan dosis koreksi untuk Oke. mengoreksi atau memperbaiki cadangan zat besi Oke. gitu. Sehingga kalau cadangan zat besinya normal atau dia meningkat, maka dia nggak akan turun HB-nya. Jadi yang Iya, sering iya. terjadi kalau HB-nya awalnya normal dan nggak dicek nih cadangan zat besinya, ternyata cadangan zat besi yang rendah itu ternyata dia kurang nih, tapi dikasih vitamin kayak as usual Iya. gitu. Vitamin yang biasa, padahal kan kebutuhan ibu hamil tuh lebih tinggi ya, lebih besar gitu. Nah Iya. itu sehingga cadangan yang tidak dikoreksi itu dia akan mengambil dari HB, dia akan mengambil dari sel darah merah. Hmm. Sehingga akibatnya Iya, apa? iya. Tanpa disadari, pada trimester 3 drop dia. Turunnya bisa jauh loh. Dari 11 turun jadi 9, jadi 8 gitu. Malah saya pernah dapat HB di trimester 3 udah sisa 6. Nah, itu yang kita mau hindari sebenarnya. Oh iya, iya, itu dia rahasia. Jadi dok jangan terlena sama hasil HB yang wah masih di atas 11 aman-aman. Cek juga Betul. cadangan zat besinya gimana ya dok ya. Jangan sampai kecolongan Betul. gitu ya dok. Betul banget. Iya, iya, iya. Oke. Nah ini Gitu. tadi saya pengen nanya banyak dok gimana cara mengatasinya dan segala macam. Tapi ini pertanyaan dari Mams mungkin juga pasti ada sama dengan pertanyaan saya. Jadi saya mulai bacakan satu-satu aja ya dok ya. Ya, Ya, ini pertanyaan pertama dari Mams dengan nama account I love you Tun. Wah, mungkin lagi I love you Utun mungkin ya dok lagi hamil nih. Hai dok, saya iya. Dita hamil 11 minggu, sering pusing, terasa pusing banget. Kontrol tadi tensinya 113/72. Apakah pengaruh pusing ini karena anemia dok? Nah, oke. Kalau pusing bisa banyak banget sih penyebabnya ya, Bu. Ya. I love you too ya. Nah, saya jadi bingung kan, saya panggil I love you too aja. Jadi kalau pusing sih bisa banyak banget penyebabnya. Kalau kita lihat Ya. hamilnya baru 11 minggu dan tensinya 113/70 itu normal sih gitu. Jadi itu bukan pengaruh dari Ya. anemia gitu. Itu bisa banyak banget penyebabnya, tapi tetap jadi pengecekan kadar HB ya, atau kita bisa biasanya bilang darah lengkap sih, jangan cuma HB doang. Kalau HB doang tuh Ya. kurang sekali gitu. Kita cek darah Ya. lengkap, sama kita cek ferritin supaya kita bisa pastikan itu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, dokter. Jadi belum bisa dipastikan ya, dok ya, karena memang masih terlalu awam ya, dok, gejalanya ya. Betul. Oke, dokter saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya, dok ya. 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 Pertanyaan dari Mam Sierra, dok, kapan sih sebaiknya ibu hamil cek HB untuk persiapan persalinan? Oke. Halo. Iya, dokter. Ya.
Jadi aku jawab ya pertanyaan dari Iya, Mam silakan dok. Sierra tadi ya. Iya. Nah, Sierra 19 ya. Aku sambil lihat juga nih soal. Wah, dokter lagi ngeliat, iya. Ya, jadi kapan sih sebenarnya ya persiapannya ya? Jadi begini, kontrol hamil itu nggak cuma USG, nggak cuma pemeriksaan tensi, banyak itu. Iya. Salah satu yang terpentingnya adalah cek darah, cek HB paling pentingnya ya. Tapi ada yang lain juga yang tadi sedang nggak lengkap. Nah itu dianjurkannya di trimester 1, kalau normal diulang di Iya. trimester 3 gitu ya. Trimester Iya. 3 itu berapa minggu sih? Mungkin mamsnya mau nanya gitu ya. Kalau saya sih nganjurinnya mulai di 7 bulan, di 28 minggu. Gitu. Oke. Kenapa? Kalau ada dia rendah, kita masih punya waktu, kita masih punya spare time untuk kita bisa koreksi gitu. Tapi Iya. kalau kita ceknya udah mepet-mepet nih, udah di 36 minggu, ya nggak cocok gitu. Jadi Iya. saran Iya. saya 28 minggu kita cek, nanti kalau deket-deket mau lahiran cek lagi, misalnya di 37 minggu cek. Atau udah saat mau lahiran lah, 30-37 minggu gitu. Iya. 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 Jadi Lalu kuncinya tadi, jangan mepet ya dok. betul, supaya kita punya Iya. waktu Iya. gitu. Oke. Oke dok. Ada yang mau ditambahkan dok atau saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dok? Lanjut. Oke. Selanjutnya dok dari Mams Feby Suwantari. Dok mau tanya kalau usia kehamilan 14 minggu HB 10,7 gimana sih dinaikinnya, apa masih mungkin? Masih mungkin ya dok kalau sebenarnya dari usia kehamilan, tapi gimana sih dok cara menaikkan HB-nya? Wah, mungkin banget tuh. Jadi, ini kita berarti ngomongin cara koreksi ya, cara Iya. memperbaiki. Oke, cara memperbaikinya bisa satu dari makanan, ya. Yang kedua dari suplemen atau zat besi, Oke. gitu. Suplemen Oke, ya. nomor satu Iya. makanan. Makanan ini adalah cari makanan yang banyak mengandung zat besi, sayuran-sayuran hijau, gitu ya. Itu banyak mengandung zat besi, gitu. Contohnya apa? Banyak deh, brokoli, gitu ya. Eh, Kacang-kacangan juga lumayan ya. Lalu makanan juga adalah daging-daging. Daging-daging juga banyak zat besinya tuh. Daging merah ya, misalnya daging ikan Iya. salmon, banyak proteinnya juga tuh, gitu ya. Lalu ini untuk memperbaiki kadar HB itu sebenarnya menggambarkan kadar sel darah merah ya. Jadi komponen sel darah merah itu sebenarnya ada dua, kita perlu ingat. Nomor satu komponennya adalah HB, ferritin atau Iya. zat besi tadi kita bilang ya. Yang nomor dua komponen adalah protein atau globin. Jadi Iya. hemoglobin atau sel darah merah itu adalah hem dan globin. Iya. Keduanya harus diperbaiki kalau kita menaikkan HB, gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan salah kaprah. Ada juga yang jadi yang harus diminum ya. Kita cerita aja. Jadi kalau kita makan zat besinya atau suplemen yang mengandung zat besi, jangan lupa makan suplemen pendukungnya, yaitu Oke. nutrisi pendukung. Maksud saya itu makan misalnya protein kayak putih telur, saya selalu anjurkan makan putih telur, atau makan makanan yang tinggi protein kayak protein tinggi itu ikan laut dalam sih, biasanya kita anjurkan ikan salmon, ikan tuna, atau daging-daging merah juga oke, daging sapi gitu ya, atau Iya. ayam. Lalu kunci ketiga adalah pada saat makan yang banyak zat besi, jangan lupa pakai vitamin C barengan sama Benar. vitamin C. Kenapa kok Iya. harus pakai vitamin C? Vitamin C itu meningkatkan penyerapan zat besi, gitu ya. Nah, dan hindari minum atau makan yang makanan itu bareng sama teh. Teh itu dia akan mengikat zat besi. Jadi sering banget ya, apalagi termasuk saya sih ya. Wah, makannya apa, minumnya apa? Es teh gitu ya. Iya. Iya. Benar. Nah itu harus dihindarin, buat ibu hamil itu harus dihindarin. Teh itu jangan minum bersama dengan makanan yang dimakan. Gitu. Jadi Oke. tadi saya rangkum cara koreksinya adalah nomor satu, mulai perbaiki pola makan ibu ya. Cari makan makanan yang banyak mengandung zat besi, buah-buah merah ya, buah bit, dibilangnya gitu ya. Lalu vitamin C harus dikonsumsi juga barengan dengan itu, dan proteinnya, gitu Iya. ya. Nah tadi dibilang berhubungan dengan pertanyaan itu, dibilang tadi HB-nya 10,4, gimana cara naikinnya gitu. Ya mulai makan suplemennya, tanya ke dokternya suplemen apa yang bagus dimakan gitu. Karena kan kita
nggak boleh nyebut merek ya sekarang ya. Iya, Gitu ya. Nah, jangan jadi dok. makanya tanya dokternya suplemen apa zat besinya, dan yang harus dipakai adalah dosis koreksi ya, ingat ya, bukan dosis maintenance. Jadi kalau untuk Oke. mengkoreksi anemia itu yang dipakai dosis koreksi. Dosis koreksi itu adalah 2 sampai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dosis biasa. Jangan takut Iya, iya. berlebihan, nggak usah takut berlebihan. Maksudnya, oh ini kelebihan enggak, justru itu saya udah berulang kali membuktikan gitu bahwa dengan kita kasih dosis koreksi pada saat melahirkan HB-nya 11, 12, 13, jarang banget kan saya dapat HB-HB 9 gitu, hampir nggak Iya, pernah lagi karena sejak 7 bulan langsung saya cek, saya koreksi gitu. iya, 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 benar.